Kartu yang datang adalah no guys. Hanya satu kata saja dan isinya hanya dua huruf no, tidak. Oke, kalian pernah dengar kalau mengatakan tidak sebenarnya jauh lebih sulit daripada mengatakan iya guys ya. Karena seringkali kita mengatakan iya hanya untuk menyenangkan perasaan orang lain. Tapi ketika kita mengatakan tidak, mungkin itu akan menyakiti orang lain dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Misalnya kalau selama ini kamu berusaha untuk menyenangkan hati orang atau merasa salah kalau tidak membuat hati orang senang, maka di Mei ini Pisces no, you don't have any obligation to make every people happy in this world guys, okay? Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Yang paling penting adalah dilancarkan rezekinya ya Pisces ya. Triple amin untuk itu. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Mei 2023 untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja guys. Pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance untuk kamu Pisces di bulan Mei ini guys. Oke? Oh, bukan awal yang bagus. Oke. Selain itu, aku juga akan ambil satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu jadikan bagian dalam hidupmu, dan kemudian satu kartu nasihat atau clue petunjuk dalam menghadapi bulan Mei ini. Yang dua kartu itu bertujuan untuk mempermudah kamu menjalani bulan Mei, 31 hari di bulan Mei ini ya guys. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat ya Pisces. Oke. Satu hal yang penting kalian ketahui guys, readingan tarot itu bersifat general. Aku bisa bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati ya. Oke, karena ini mini video, jadi tidak ada video klarifikasi, video extended dan tidak ada kartu klarifikasi ya. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Pisces. Oke, kita akan segera mulai saja guys. The Three of Wands tadi datang ketika aku memanggil kamu Pisces. That's delay ya, itu adalah kartu penundaan, tertunda guys. Mari kita lihat dulu. Biasanya itu akan ada kaitannya dengan yang kamu hadapi di bulan Mei ini. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu mantra. Yuk. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight May 2023. Thank you. Ini dia Pisces. Compassion is my compass. I am willing to hold space for the experience of others. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kalian guys supaya bisa di screenshot ya. Karena kamu perlu menyimpan ini di galeri HP-mu untuk mempraktekkan afirmasi ya. Silakan dibaca pagi hari setelah bangun tidur dan kemudian malam hari sebelum tidur, oke? Dilatih guys, konsisten selama 21 hari berturut-turut minimal. Akan lebih bagus lagi kalau sepanjang bulan Mei, berarti 31 hari ya. Semakin kamu sering membaca kalimat ini, kamu akan semakin paham isinya. Kamu akan semakin menyadari bahwa kalimat ini masuk akal. Dan ketika kamu sudah menganggap itu masuk akal, di awarenessmu itu masuk akal, itu akan langsung merasuk ke dalam dirimu guys. Ketika sudah merasuk ke dalam dirimu, frekuensimu akan naik. Ketika frekuensimu sudah naik, kamu akan bisa manifestasi apapun yang berada di sekitarmu, menarik apapun yang ada di sekitarmu. Yang aku rasa saat ini adalah berkaitan dengan memberikan space kepada orang lain ya. Compassion itu adalah kasih sayang guys, perhatian, kepedulian, pemahaman, empathy, bahwa setiap orang perlu space atau jarak atau ruang ya untuk bisa mendapatkan pengalaman terbaik dalam hidup mereka ya. Jadi nggak selamanya Pisces ketika kamu mendekati orang maka orang itu akan jauh merasa lebih baik, nggak. Kadang-kadang guys kamu kasih jarak dengan dia, maka dia akan mengalami
hal-hal yang lebih menyenangkan di dalam hidupnya, kayak begitu katanya di sini. Jadi ketika kartu ini datang, kemungkinan besar Pisces akan nempelin orang, bisa jadi nempelin suami, nempelin istri, nempelin pacar gitu, kayak dikawal terus gitu guys ya. Karena kamu merasa seolah-olah kamu selalu dibutuhkan di sampingnya gitu. Jadi jangan sampai dia itu kayak nanti merasa kehilangan kamu atau kecarian sama kamu, which is good sebenarnya, gak ada yang salah dengan itu Pisces. Tapi dengan keluarnya kartu mantra kamu to give space tadi, mungkin Mei adalah waktu yang tepat untuk kamu menjauhkan diri dari dia supaya dia bisa merasakan perbedaan ketika kamu ada di dekatnya dan ketika kamu tidak ada di dekatnya. Ya, dan dari situ nanti akan ada keputusan baru guys. Akan ada cerita baru di antara dua pihak ini. Piscesnya akan sulit untuk menjauh aku lihat, karena kamu kayak nempel banget. Attachment bisa jadi guys ya, kemelekatan. Silakan kamu mundur. Begitu kamu bisa mundur, kamu akan lihat perubahan besar. Ya, dari yang awalnya mungkin seseorang tidak menghargai keberadaanmu di sampingmu, setelah kamu pergi meninggalkan dia, dia akan jauh lebih menghargai kamu dan kemungkinan akan mencari kamu ya, mendekati kamu. Nah, kayak begitu yang akan terjadi. Tapi intinya kamu give space lah ya, kasih ruang untuk seseorang atau situasi tertentu di bulan Mei ini. Jangan terlalu ditempelin sekali Pisces katanya, oke? Oke, kita akan segera teruskan untuk clue atau direction, advice. Kalau pandai make ticket. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Clue, direction, advice for May 2023. Thank you. Halo Pisces. Halo Pieki. Oke. No, kartu yang datang adalah no guys. Hanya satu kata saja dan isinya hanya 2 huruf no, tidak. Oke, kalian pernah dengar kalau mengatakan tidak sebenarnya jauh lebih sulit daripada mengatakan iya guys ya. Karena seringkali kita mengatakan iya hanya untuk menyenangkan perasaan orang lain. Tapi ketika kita mengatakan tidak, mungkin itu akan menyakiti orang lain dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Jadi Pisces, jangan ragu-ragu untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak, memang benar-benar tidak menurutmu ya. Jadi kalau ada orang yang tanya sama kamu, Pisces, baju gue bagus nggak sih gitu, mungkin kamu takut dia sakit hati, kamu bilang ya bagus, selama ini begitu bestimu misalnya ya. No, di Mei ini belajarlah untuk bilang no, itu nggak bagus untuk kamu, itu nggak cocok untuk kamu, sini aku pilihin baju yang cocok untuk kamu. Itu akan jauh lebih berkualitas ya, pembicaraan seperti itu kan jauh lebih berkualitas untuk kamu Pisces. Misalnya kalau selama ini kamu berusaha untuk menyenangkan hati orang atau merasa salah kalau tidak membuat hati orang senang, maka di Mei ini Pisces, no, you don't have any obligation to make every people happy in this world guys, okay? Tidak semua orang harus kamu bahagiakan di dunia ini. Kamu harus bisa bilang no, even itu akan menyakitkan bagi dia. Karena yang paling penting adalah your energy Pisces ya. Karena kalau kamu berkata yang sebaliknya dari yang ada di dalam hatimu atau yang ada di dalam pikiranmu, itu akan menguras energimu guys. Kamu akan memberikan kepalsuan ke dia dan kamu akan lelah dengan itu. Lebih bagus kamu katakan apa adanya dan kamu tetap strong. Bulan Mei ini jangan takut untuk mengatakan no ya Pisces. Kita segera teruskan dengan the real highlight guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit for this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight May 2023. Thank you. Oke, kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu highlight karir kamu ya Pisces. Kartu yang kedua adalah highlight untuk keuangan Pisces. Selalu tertutup guys. Ciri khas Pisces ya. Yang ketiga adalah kartu highlight untuk romance Pisces yang saat ini sedang couple. Oke. Yang keempat kartu highlight untuk romance Pisces yang saat ini sedang single. Oke.
Kita akan segera dimulai dari kartu karir ya. Highlight untuk karir adalah The Ten of Swords. Ini adalah puncaknya. Sorry, kok kenapa gue ketawa ya? Maret lagi Mei ini adalah puncaknya. Kemungkinan dimulai dari Maret ada masalah dalam karirmu Pisces, dan di Mei ini puncaknya ya guys, yang paling menyakitkan. Dan setiap kali The Ten of Swords datang, aku harus ingatkan kembali ke kamu Pisces, masalah apapun yang kamu hadapi di Mei ini hanya kamu yang bisa membantu dirimu sendiri. Jangan berharap bantuan dari orang lain atau menunggu bantuan dari orang lain. Tidak ada siapapun di dunia ini yang akan bisa mencabut The Ten of Swords dari tubuhmu ini Pisces. Dalam hal karir. Jadi kalau seandainya kamu menunggu ntar deh supaya partner kerja gue datang bantuin gue, no, there's no help is coming for you Pisces in May 2023. Kamu harus bangkit sendiri, cabut satu persatu pedang itu dari dalam tubuhmu yang adalah kamu buat sendiri, supaya kamu bisa segera memulai proses penyembuhan luka-lukamu guys. Masalah ini menumpuk aku lihat dalam karirmu ini Pisces. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan guys, tapi setiap kamu berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, semakin memperburuk keadaan. Dan puncaknya nanti di bulan Mei ini. Ketika keadaan sudah semakin memburuk, kamu berharap ada bantuan datang. No, there's no help for you ya. The Ten of Swords hanya bisa keluar, atau kamu bisa keluar dari The Ten of Swords hanya ketika kamu bertindak sendirian. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, kurang lebih begitu. I'm sorry Pisces. Apa kartu yang terbuka itulah yang harus aku sampaikan ya. Oke, kartu kedua adalah highlight untuk keuangan. Ada The Seven of Wands di sini. Akan ada tantangan dalam hal keuangan, aku lihat ada kebutuhan mendadak yang tidak terprediksi olehmu Pisces yang akan terjadi di bulan Mei ini. Bertubi-tubi aku lihat serangannya guys ya. Sementara kamu hanya punya satu alat untuk menangkis 6 tongkat yang mau terbang ke arahmu ini. Di sini mungkin ada tagihan guys, di sini mungkin ada cicilan pinjaman, di sini ada biaya asuransi, di sini ada kesehatan, di sini macam-macam pengeluaran yang di luar kendalimu atau yang tidak kamu prediksikan ya. Tidak kamu prediksikan guys. Oke. Bisa jadi banyak di antara Pisces yang kayak gini guys. Ya udah, ntar aku bayar di Mei deh, di Mei kan bakalan dapat bonus. Bonus tertunda karena tadi The Three of Wands yang pertama kali datang kan untuk kalian, yang aku bilang inti dari bulan Mei ini adalah penundaan untuk kamu Pisces di awal-awal. Bonus tertunda, insentif tertunda datang, sementara kamu sudah prepare untuk menghandle pengeluaran tersebut adalah dari bonus tadi. Ternyata bonus nggak ada, kemudian kamu bingung dong guys, dari mana nih ngambil uangnya ya. Oke. Dimulai dari April ini kamu sudah siap-siap aja guys, karena kulihat pengeluaran itu sudah menanti, siap menembak kamu ya. Masalah ini sudah siap datang untuk menembak kamu. Ini sudah tidak bisa di cancel lagi masalahnya, ini sudah terjadi ya. Jadi kayak cicilan kartu kredit jatuh tempo di Mei yang harusnya ditutupi oleh uang bonus nggak cair ya. Terpaksa kamu dari sekarang sudah siap-siap cari dari mana nih ntar uangnya untuk menutupi ya. Jangan bergantung kepada sesuatu yang kamu bilang akan datang di bulan Mei, karena itu akan tertunda aku lihat dalam hal keuangan. Yes, silakan kamu prepare dari sekarang supaya ini tidak menjadi masalah di minggu ketiga Mei. Aku lihat masalahnya guys, semakin lebih awal kamu mencari solusi akan semakin kecil damage yang terjadi dalam hal keuangan di bulan Mei ini untuk kamu Pisces. Oke, kita akan segera teruskan untuk Pisces yang saat ini sedang couple guys. Ada The Ten of Pentacles di sini, ada kenyamanan, ketentraman begitu ya antara pasangan-pasangan Pisces yang sedang berpasangan begitu, antara kamu dengan pacarmu, dengan tunanganmu, dengan suami atau dengan istrimu begitu. Mungkin kalian akan liburan di bulan Mei ini gitu guys, atau kayak menghabiskan waktu bersama-sama, spending quality time together dalam family. Bisa jadi juga akan ada kunjungan aku lihat dari keluarga besar, mertua kamu datang ke rumah, atau kamu akan mendatangi orang tuamu atau orang tuamu datang ke rumah begitu guys. Akan ada reuni keluarga besar aku lihat di bulan Mei ini, dan itu kebahagiaan ya guys, bukan kabar buruk, bukan tentang kabar duka, nggak, tentang kebahagiaan dan spending the money. Lagi-lagi akan butuh uang untuk itu. Oke, so be prepare guys, karena aku lihat seperti di sini ada keramaian begitu. Nah, yang ini sibuk ngitung-ngitung. Ya, mungkin kamu cek saldo ATM-mu, kamu cek mobile banking-mu, sementara di sini orang kayak berpesta pora. Kamu mungkin harus menyediakan makanan, guys. Kamu harus menyediakan tiket pesawat, kamu harus beli tiket kereta untuk orang tua yang datang ke rumahmu begitu. Sementara kamu ngecek, aduh gimana nih, uang cukup gak ya di bulan Mei ini? Mana ada yang tertunda lagi datangnya, bonus nggak jadi masuk lagi ya. Takutnya yang begitu nih ya. Tapi dalam hal couple-nya, kalian berdua itu akan menyambut keluarga besar aku lihat di bulan Mei ini, dan it will be fun guys, yes. Oke, kemudian kartu berikutnya adalah highlight dalam hal romance untuk Pisces yang saat ini sedang single. This is the Eight of Wands guys. Ada pesan yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan kemudian akan segera datang. Pisces single ya. Kamu mengharapkan seseorang kirim chat ke kamu, dia akan segera ngechat kamu. Gini guys,
Karena readingan bisa vice versa. Kalau kamu lihat yang terbang ini menuju ke arahmu atau pergi dari arahmu. Kalau ini menuju ke arahmu, kamu merasa dirimu saat ini berada di sini, maka pesan yang datang itu dari pesan ini berkaitan dengan datang ke kamu ya, incoming message. Artinya orang yang akan ngirim pesan untuk kamu. Kalau kamu merasa dirimu di sini saat ini, di titik ini. Mana potku tadi? Karena vice versa, ya tergantung dari bagaimana kamu menginterpretasi sebuah kartu tarot. Kamu nggak akan sembarangan melihat kartu ini guys. Kartu ini dicetak sedemikian rupa, dan itu kaitannya dengan psikologi ada, dan dengan energi juga ada. Kalau kamu merasa dirimu saat ini berada di sisi ini, di tempat letak potku ini, ya berarti orang yang akan mengirimkan pesan untukmu. Tapi kalau kamu merasa dirimu saat ini sedang berada di sini, di belakang tongkat ini, artinya kamu yang perlu mengirimkan pesan ke seseorang karena dia sedang menunggu pesanmu. Oke, Pisces singles, mudah-mudahan paham. Kalau masih belum paham silahkan di rewind, aku nggak akan ulangi lagi ya. Yang jelas komunikasinya akan back and forth. Ini akan membuka kembali cerita lama atau akan meng-create cerita baru. Dan karena Eight of Wands itu back and forth guys, itu tidak akan receh. Komunikasinya yang terjadi bukan small talk, tapi komunikasi yang deep, yang sangat mendalam mengenai perasaan, aku rasa di sini. Dan itu akan membuat kamu happy tentunya Pisces single ya. Oke, jangan lupa untuk melihat tadi apakah kamu ada posisinya di sini atau di sini, supaya nanti kamu tahu siapa yang harus mengirim pesan duluan, atau apakah kamu harus mengirim duluan atau kamu sebaiknya menunggu, karena pesan itu akan segera terjadi di bulan Mei ini. Akan ada pesan di bulan Mei ini, oke? Oke Pisces, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan highlight Mei 2023 untuk kali ini guys. Selamat menjalani bulan Mei 2023. Wish you all the best Pisces. Thank you very much guys. Dadah.